warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Lestari, guru IPA dari SMP Negeri 2 Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Di era pesatnya perkembangan teknologi, kita sebagai guru harus terus berinovasi untuk menyediakan media ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dan senang sekali, hari ini saya bisa berbagi praktik baik pengalaman mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan judul Different Googles, diferensiasi efektif dan menarik menggunakan Google Sites. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini adalah penurunan kemampuan literasi sebesar 6,67% di rapor pendidikan SMP Negeri 2 Watu Malang. Yang kedua, pentingnya diferensiasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki karakteristik belajar yang berbeda. Pembelajaran yang efektif harus mampu mengakomodasi perbedaan ini. Yang ketiga, perubahan perilaku pembelajar. Siswa saat ini lebih familiar dengan teknologi. Di era digital yang serba cepat, pembelajaran pendek menawarkan fleksibilitas, personalisasi, dan interaktivitas yang tidak dapat diberikan oleh metode pembelajaran tradisional. Dan yang keempat, keterlibatan siswa masih kurang. Mereka belum diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi mereka sebagai pembelajar yang aktif. Berikutnya adalah tantangan. Hampir seluruh siswa memiliki smartphone. Dari survei yang saya berikan, 89,3% memiliki smartphone yang bisa dibawa ke sekolah. Yang kedua, keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi sangat baik. Saya ingin mengarahkan kreativitas mereka untuk menghasilkan karya digital yang inovatif. Dan yang ketiga, masih sedikit guru yang menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Saya ingin menjadi pionir dalam inovasi pembelajaran di sekolah. Sebagai aksi, yang pertama saya melakukan tes diagnostik menggunakan Google Form dengan analisis sebagai berikut. Selain praktikum, 81% siswa menyukai kegiatan menonton video dalam pembelajaran. Kemudian, 85,7% merasa bahwa belajar berkelompok lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep. Sedangkan minat terhadap kuis, 86,9% siswa lebih menyukai kuis online dibandingkan dengan kuis kertas. Ini menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik dengan bentuk penilaian yang interaktif dan modern. Pada keterampilan desain grafis, 88,1% siswa mampu membuat desain grafis sederhana menggunakan aplikasi Canva. Berikutnya, preferensi bentuk konten. Jika diminta membuat konten, maka siswa akan membuat menggunakan Canva sebanyak 50%, dengan video 35,7% dan 14,4% menggunakan kertas. Ini menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai bentuk visual yang menarik dan mudah diakses. Berdasar tes diagnostik itulah, saya menerapkan Different Googles. Praktik baik ini direncanakan selama 6 kali pertemuan, namun pada saat ini baru sampai pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama, peregangan menjadi ritual awal setiap pelajaran kami. Kegiatan ini penting untuk melemaskan otot-otot yang tegang dan meningkatkan konsentrasi siswa. Setelah itu, pengenalan dan orientasi konsep blended learning, project-based learning, dan Google Sites. Berikut tampilan Google Sites. Materi disediakan dalam bentuk video dan teks bacaan untuk memenuhi perbedaan gaya belajar peserta didik. Mari kita lihat salah satu video yang disediakan. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memenuhi seluruh tubuh. Ini nih yang terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Peserta didik bisa mengakses fitur-fitur ini secara bebas. Selain itu, disediakan banyak kuis online juga untuk memenuhi harapan siswa seperti hasil tes diagnostik. Dan
Project Based Learning digunakan sebagai project pada sesi asinkron, yaitu peserta didik membuat proyek materi ajar, baik dalam buku, slide presentasi, maupun video. Nah, dalam pertemuan pertama sesi tatap muka ini, peserta didik menggunakan media permainan puzzle sebagai alat bantu untuk memahami struktur sel saraf manusia. Setelah penguatan diberikan oleh guru, kemudian dilanjutkan persiapan sesi asinkron. Guru memberikan link Canva, siswa bergabung dalam link tersebut untuk membuat slide presentasi bersama dengan judul Tahukah Kamu? Sesi ini dilanjutkan di rumah. Berikut hasil flipbook yang dibuat oleh peserta didik dari link Canva tadi. Sangat keren bukan? Pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, siswa dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen berdasarkan tes diagnostik di awal pembelajaran. Siswa mempelajari salah satu panca indera sesuai yang dipilih oleh kelompoknya. Di sini, siswa bisa belajar dengan materi yang ada di Google Sites maupun dengan buku paket atau buku pendamping selama 1 jam pelajaran dengan menggunakan alat peraga. 1 jam pelajaran berikutnya dilaksanakan secara window shopping. Siswa yang tinggal sebagai narasumber dipilih oleh kelompok masing-masing untuk menjelaskan kepada kelompok lain tentang materi panca indera sesuai dengan kelompok mereka. Mereka berputar selama 7 menit sekali. Kegiatan ini terlihat sangat seru kan? Sebagai penutup, dilaksanakan persiapan sesi asinkron. Pemimpin kelompok membuat link Canva untuk membuat slide materi sesuai dengan panca indera yang dibahas di kelompoknya. Dan berikut flipbook hasil kerja tersebut, di mana flipbook ini diunggah di Google Sites yang bisa diakses oleh semua kelompok untuk belajar bersama. Sebagai refleksi, saya meminta siswa untuk mengisi Google Form setelah 2 kali pertemuan ini dan menghasilkan data sebagai berikut. 90,5% menjawab dapat membuat desain yang lebih kompleks dan kreatif dibandingkan sebelumnya. Sementara 92,1% dapat belajar sambil membuat presentasi dengan menggunakan Canva tersebut. 87,3% peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya dalam membuat proyek desain Canva, dan 85,7% menjawab desain yang dibuat sekarang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, saya juga meminta mereka menuliskan dalam kartu keluar kelas perasaan mereka selama 2 kali pembelajaran menggunakan different Google ini. Rata-rata jawaban siswa bersemangat karena menggunakan HP saat belajar, baik video maupun kuis online yang menyenangkan. Demikian praktik baik saya ini. Semoga bisa melanjutkan sampai pertemuan yang ke-6. Besar harapan saya, masukan yang membangun dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan praktik baik ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.